berkata, setia, setialah. Yuda stop. Baiklah. Kenapa nggak masuk suara kami? Kenapa? Ulang Yud. Gue semangat kami. Ya. Kita ulangnya Yud. Keep fighting. Aye, 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 lala, lala. Na, 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 na. Shalom adik-adik KKR. Apa kabar hari ini? Makin cinta Yesus. Kita tepuk tangan dulu deh, biar semangat. Yeay. Terima kasih buat adik-adik yang ada di rumah bisa mengikuti ibadah kita hari ini. Tetaplah seperti anak Tuhan yang tidak lupa beribadah dan berdoa kepada Tuhan. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita mau bernyanyi dulu lagu Bersyukurlah kepada Tuhan. Oke Kak Eta. Haleluya, ku memujimu Tuhan, biarlah kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya ku selama
Adik-adik dipersilahkan duduk kembali. Dengan sikap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita tundukkan kepala, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini Tuhan, karena Kau masih memberi kami nafas kehidupan, kesehatan, sehingga kami dapat berkumpul di rumah kami masing-masing Tuhan, untuk beribadah sekolah minggu ya Tuhan. Tuhan Yesus berkati setiap kami, agar kami dengar-dengaran akan firman-Mu dan sukacita dalam memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Hanya ini doa-Mu, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya, amin. Nah, apa tema kita hari ini, Kak? Tema kita hari ini Yesus dihina, Kak. Diolok ya, Kak, ya? Diolok juga. Oleh banyak orang ya. Iya, Kak. Nah, tapi bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan harus tetap setia kepada Dia ya. Nah, setia kepada Tuhan, setia kepada firman-Nya, mengandalkan firman Tuhan terus dalam kehidupan kita meresapi bagaimana penderitaan Yesus sampai nanti kita Jumat Agung dan juga Paskah ya, Kak. Betul, Nah, Kak Eta. sekarang kita mau nyanyi apa nih, Kak? Kita nyanyi setia-setialah, Kak. Setialah. Sama seperti Tuhan Yesus, setia. Setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah jawabanmu untuk kasih setianya? Setialah sampai mati. Nah, kita nyanyikan lagu ini sekali lagi ya. Setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah jawabanmu untuk kasih setianya? Setialah sampai mati. Oke, nah ketika Tuhan Yesus itu dihina, Kak, ketika dia diolok, dia nggak membalas ya, Kak. Iya, Karena apa? Karena itu untuk kita ya. benar untuk sekali Kak Eta. menebus semua dosa-dosa Dosa manusia. kita, kejahatan kita. Bahkan dia menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Nah, oleh sebab itu Tuhan Yesus kita itu Allah yang sangat luar biasa. Ya, Allah yang sangat luar biasa. Nah, sekarang kita mau mengangkatkan lagu pujian kita lagi nih, Kak. Apa nih, Kak? Kita mau angkat lagu pujian Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Ada gerakannya, jadi adik-adik yang di rumah Iya, bangkit berdiri. bangkit berdiri adik-adik. Kita buat sama-sama gerakannya ya. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Apapun
Oke, sekarang adik-adik yang di rumah boleh duduk kembali. Sekarang saatnya kita ingin mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana Yesus dihina atau diolok dan bagaimana respon Tuhan ketika dia dihina. Nah, untuk lagu pujian kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau mengangkatkan lagu pujian kita, Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya, kita nyanyikan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya, adik-adik sekolah minggu semua, kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Tadi kita sudah menaikkan pujian bagi Tuhan. Sekarang waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Ayo semua duduk yang manis, lipat tangannya, kita berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih pada siang hari ini Tuhan juga memberkati kami sehingga boleh ibadah di dalam sekolah minggu kami. Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berkatilah semua kami Tuhan agar dapat menjadi anak yang baik, mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami datang dan berdoa. Amin. Ya, anak-anak sekolah minggu semua, kita baca firman Tuhan ya, yaitu bacaan remaja dari 2 Korintus 4 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Saya bacakan ya dari sini. Jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ya, itu ya bacaan yang pertama. Yang menjadi renungan kita hari ini yaitu diambil dari kitab Matius. Kitab Matius 27
ayatnya yang 27 sampai 31. Matius 27 ayat 27 sampai 31. Ya, sudah dapat semua? Saya bacakan ya. Yesus diolok-olokkan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan. Lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil buluh itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Anak-anak sekolah minggu semua, hari ini adalah minggu Pasion yang terakhir. Minggu Pasion yang terakhir. Jumat depan tanggal 2 April kita akan memasuki hari Jumat Agung, yaitu hari penyaliban Yesus. Ya, jadi hari Minggu ini adalah Minggu Passion yang terakhir. Tema kita hari ini adalah Yesus dihina. Jadi sebelum Yesus disalibkan, dia dihina dengan begitu hebatnya. Apa penghinaan orang-orang Yahudi terhadap Yesus? Kita tadi sudah membacanya ya. Apa yang dilakukan mereka? Yang pertama yang mereka lakukan adalah mereka menanggalkan pakaian Yesus. Ya. Pakaian Yesus yang selama ini pakaian seorang penginjil, ya, dilepaskanlah pakaiannya itu dan diberikanlah dia sebuah jubah berwarna ungu. Kalau zaman dulu jubah berwarna ungu ini biasanya hanya dipakai oleh orang-orang hebat di istana seperti raja. Itu yang boleh makainya ya. Jadi mereka memberikan pakaian itu karena mereka mengatakan bahwa Yesus itu kan raja, jadi harus diberikan pakaian raja. Digantilah pakaian Yesus, diganti dengan pakaian ungu. Lalu apalagi yang mereka lakukan? Mereka juga membuat mahkota bagi Yesus ya. Kalau raja kan biasanya ada mahkotanya di atas, melambangkan dia itu seorang raja. Yesus apa yang diberikan mahkotanya? Yaitu kawat duri. Ih, sakit kali ya. Jangankan dipasang di kepala, tangan aja kena kawat duri sakit, bisa berdarah ya. Ini ditaruh di kepala Yesus. Itu yang jadi mahkotanya. Setelah itu apa? Mereka juga membuat sebuah buluh, tongkat ya. Biasanya kan raja kan ada itu tongkatnya, melambangkan kebesarannya juga. Ya. Tetapi apa yang terjadi? Setelah diberikan ini tadi, tongkat tadi, mereka pun mengolok-olok lagi. Ya, karena Yesus sudah berperan sebagai raja, mereka pun berlutut menyembah Yesus seolah-olah Yesus itu raja. Ya. Apa yang dikatakan mereka?
Salam hai raja orang Yahudi. Seolah-olah Yesus itu raja orang Yahudi. Disembah mereka seperti itu. Sambil dengan tertawa-tawa. Hahaha. Salam hai raja Yahudi katanya. Diolok-olok Yesus. Setelah itu apa lagi? Tidak cukup sampai di situ. Mereka pun bangkit dan meludahi Yesus. Diludahilah mukanya. Kalau sekarang takut ya. Sempat prajurit tadi ada virus coronanya macam mana? Pindah ke Yesus ya. Virus COVID-nya ya. Karena kan ludah itu sarang virus ya. Kenalah muka Yesus ludah para prajurit-prajurit tadi. Apa yang dilakukan Yesus? Dia diam saja. Dia tidak melawan. Padahal kalau diludahin itu adalah suatu penghinaan yang luar biasa ya. Kalau sekarang kalau ada yang meludahi kita mungkin kita bisa balas itu. Kau kita bilang kan, bisa kita tinju lagi tuh. Tapi Yesus diam aja dia, nggak mau melawan. Lalu apa lagi? Mereka ambil buluhnya tadi, lalu dipukul kepalanya tadi. Kawat duri tadi dipukul. Akibatnya apa? Kawat duri tadi kan menancap ke kepala Yesus ya. Menancaplah kalau dipukul kawat duri tadi ke kepala Yesus. Akibatnya kawat duri tadi menusuk kepala Yesus dan muka Yesus pun berdarah-darah semua. Waduh. Begitu juga Yesus masih diam. Tidak mau dia melawan. Anak-anak sekolah minggu semua. Kita pun kadang banyak juga perbuatan kita yang menghina Yesus ya. Apa sajakah itu? Contoh, pergi ke gereja tapi tidak berdoa dengan serius, malah mengganggu kawannya. Orang lagi berdoa dipegang-pegangnya dari belakang. Pernah enggak seperti itu? Lagi berdoa diganggu temannya. Ada yang ketawa-ketawa ya. Sambil berdoa itu masa bisa sampai ketawa-ketawa di belakang. Itu namanya mengejek Yesus juga ya. Atau ada juga gurunya lagi menerangkan, anaknya bermain game di belakang, sibuk dengan gadgetnya. Lalu apa lagi? Mereka bernyanyi tapi dengan tidak serius. Itu kan sama aja. Setialah sampai mati. Dia nyanyi gini. Setialah sampai mati katanya. Itu juga bentuk bagaimana kita menghina Yesus. Kemudian banyak juga kita yang suka ngomong kasar ya, terutama teman kita. Enggak gitu bodoh. Sering diucapkan kata bodoh itu ya. Itu juga salah satu bentuk menghina Yesus. Kenapa? Masa ciptaan Tuhan kita bilang bodoh? Sama artinya kan kita kan menghina pencipta kita. Berarti kita hina juga bahwa Yesus itu bodoh. Enggak boleh ya. Jadi itu salah satu bentuk juga yang kita lakukan. Atau yang lain, anak-anak sekolah minggu mungkin ada yang sudah hebat ya. Karena sekarang pembelajaran pakai IT, jadi anak-anak minggu sudah pintar semua IT. Jadi pakailah IT itu untuk yang benar, jangan buat gambar-gambar yang tidak benar di Facebook itu. Kayak kemarin ya, dibuatnya gambar Pak Jokowi, kepalanya, badannya badan Yesus. Itu kan salah satu bentuk penghinaan juga ya.
Penghinaan di YouTube kemarin saya lihat itu. Kepalanya dibuat kepala Pak Jokowi, tapi badan seperti Tuhan Yesus. Jadi dihina. Apa yang perlu kita lihat dari cerita ini tadi? Yesus adalah tokoh yang luar biasa, panjang sabar. Lalu kenapa Yesus bisa panjang sabar seperti ini? Karena waktu Yesus mengajar, apa yang dikatakan Yesus kepada murid-muridnya? Kan murid-muridnya bertanya, "Guru, berapa kalikah kita harus memaafkan?" katanya kan. 7 kali, 77 kali katanya kan. Muridnya pun bingung lah. Lalu apalagi dibilang Yesus? Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Inilah praktek daripada yang dikatakan oleh Yesus itu. Waktu dia mengajar dia katakan, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Jadi begitu banyak pun tadi hinaan-hinaan pada Yesus, enggak dibalasnya dengan kejahatan juga. Sebenarnya kan bisa aja ya, bisa aja kok kalau Yesus mau, ya bisa aja dia mau. Tapi dia tidak melakukan itu. Karena kalau dia melakukan, berarti yang dikatakan Yesus selama ini bohong. Yang dikatakannya jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Tapi dibuktikan Yesus bahwa ketika dia dihina, ketika dia diolok-olok, dia diam saja. Dia justru memaafkan orang-orang yang mengolok-olok dia, menghina dia. Inilah yang harus kita tiru dari apa yang dilakukan oleh Yesus. Ada satu cerita bagi kita ya, ini cerita nyata, yaitu tahun 1921, 15 Februari. Dulu tahun 1921 ini belum ada ditemukan yang namanya obat bius. Kalau sekarang kan anak-anak aja kalau sunat ada di bius lokal ya. Dulu belum ditemukan. Jadi ada dulu seorang dokter yang menemukan obat bius ini. Menemukan obat bius untuk melakukan operasi. Namanya yaitu Dr. Evan O'Neil Kane. Dia menemukan obat bius lokal ini tadi, tapi dia sulit mencari siapa yang akan menjadi kelinci percobaan. Siapa yang mau menjadi relawan melakukan bius lokal tadi. Dicari-carinya enggak ada yang mau. Enggak ada yang mau jadi kelinci percobaan. Lalu apa yang dilakukan oleh Dr. Evan? Dia sendirilah yang menjadi relawan. Dia bersedia untuk dibius, dipraktekkan obat yang ditemukannya itu. Sehingga dari hasil penemuannya itulah sampai sekarang orang kalau mau operasi, asal dia tidak operasi besar sekali, bisa dengan bius lokal. Bius lokal itu apa anak-anak sekolah minggu? Yaitu hanya membuang rasa sakit di tempat di mana dioperasi. Misalnya kalau sakit gigi, kalau mau dicabut giginya kan dibius lokal kan, dibius lokal giginya supaya waktu dicabut tidak sakit lagi. Kenapa Dr. Evan ini tadi mau dia menjadi kelinci percobaan? Ternyata dia meniru apa yang dilakukan oleh Yesus. Dia sendiri yang menjadi korban. Ya, dia bersedia menjadi relawan. Sehingga dari penemuannya ini banyak sekali manusia terselamatkan dengan operasi. Ya, jadi itulah satu cerita nyata bagaimana Dr. Evan ini bersedia
menjadi kelinci percobaan, dan menjadi terobosan yang luar biasa di dunia kesehatan. Adik-adik sekolah minggu semua, kadang juga kita dihina, diolok-olok ketika kita rajin sekolah minggu. Bahkan ada yang mengatakan ya kan, dibully kita. Ngapainlah kamu rajin sekolah minggu? Lebih enak, ayo kita main game. Lebih enak kita ke mall. Lebih enak kita berenang daripada sekolah minggu. Ih, culun kali kamu sih. Masa kamu enggak gaya? Ayo kita ini katanya kan, misalnya sekarang kan lagi ngetren tuh naik sepeda hari Minggu kan. Boleh naik sepeda hari Minggu, tapi jangan lupa untuk ibadah sekolah minggu. Ya, atau jalan-jalan ke pantai boleh, tapi ingat untuk beribadah. Itu yang diharapkan Yesus kepada kita, supaya kita meneladani apa yang telah diajarkan olehnya kepada kita semua. Bisa ya anak-anak sekolah minggu? Jadi kita bertekad bahwa kita mau mengikut Yesus seperti yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Bahwa kita harus memaafkan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena Yesus itu adalah kasih, Yesus itu panjang sabar, berarti Yesus itu luar biasa. Makanya tadi sebelum khotbah tadi kita ada lagu ya, ku mau cinta Yesus selamanya. Ya, jadi kita harus cinta Yesus selamanya karena Yesus adalah Tuhan kita yang patut kita teladani. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami sudah membaca bagaimana Tuhan kami Yesus Kristus dihina, diolok-olok. Tapi Tuhan kami Yesus Kristus tidak melawan. Justru Dia memaafkan orang yang telah menghina Dia dan mengolok-oloknya. Kami mau seperti Tuhan kami Yesus Kristus memaafkan orang yang menghina kami. Karena kami tahu bahwa Tuhan akan memberikan keselamatan bagi kami nantinya ketika kami memiliki roh kesabaran. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tes. Nah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, bagaimana sikap Yesus ketika Dia dihina, ketika Dia diolok, tapi Dia tetap sabar. Karena itu semua demi kita anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Nah, untuk merespon firman Tuhan, kita mau mengangkatkan lagu pujian kita, Mengikut Yesus Keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ayat kedua. Tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Salib di depan, dunia di belakang, salib di depan, dunia di belakang, salib di depan, dunia di belakang, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Nah, sekarang kita mau mengumpulkan persembahannya, Kak. Kasih yang Oke, terbaik Kak. buat Tuhan. Apa lagu persembahan kita, Kak? Saya mau ikut Yesus.
selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Nah, sebelum kita doa persembahan dan doa syafaat, kami mau mengingatkan adik-adik kembali tentang ayat Ayat hafalan hafalan. kita pada hari ini. Diambil dari kitab mana, Kak? Matius 5 ayat 10. Matius 5 ayat 10, kita membaca sama-sama ya. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Amin. Amin. Nah, sekarang adik siap-siap semuanya. Kita mau berdoa persembahan dan doa syafaat. Ya, kita berdoa untuk persembahan yang telah kita kumpulkan dan doa syafaat ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena saat ini kami sudah memberikan persembahan ucapan syukur kami. Berkatilah persembahan yang telah kami kumpulkan, kiranya dari persembahan ini dapat dipakai untuk pemberitaan firman-Mu. Bapa di surga, berkati juga seluruh orang tua kami ketika mereka melakukan pekerjaan, berikan kesehatan bagi mereka dan berikan hikmat bagi orang tua kami agar dapat melakukan pekerjaan dan usahanya Tuhan. Berkati juga tetap bangsa dan negara kami ya Tuhan yang masih menghadapi situasi pandemi COVID-19. Berikanlah hikmat bagi pemimpin bangsa kami agar dapat mengatasi pandemi COVID-19 ini. Ya Tuhan, cukupkan juga keuangan negara kami sehingga mampu mengatasi pandemi COVID-19 ini ya Bapa. Tuhan juga memberkati kota kami, kota Batam. Pemimpin kota kami, Tuhan berkati. Berikan hikmat bagi dia agar dapat menjalankan kota Batam dengan baik ya Tuhan. Berkati juga gereja kami ya Tuhan. Para pendeta kami, para pertua diaken dan seluruh pengurus di gereja kami dan guru-guru sekolah minggu juga Tuhan berkati. Berikan roh kesatian untuk melayani di gereja kami ya Tuhan. Berkati juga anak-anak sekolah minggu semua di dalam mereka menjalankan sekolah. Baik saat ini ada yang sudah menggunakan offline, ada yang masih online. Kiranya Tuhan juga tetap memberkati mereka di dalam mereka menjalani sekolahnya. Dan pertumbuhan anak sekolah minggu juga Tuhan berkati ya Bapa. Dan inilah keinginan kami Tuhan yang kami sampaikan kepadamu. Kiranya Tuhan terima doa kami ini. Sebab kami berdoa kepadamu di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa Bapa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom, selamat hari Minggu semuanya ya. Selamat hari Minggu. Nah, Ibadah kita sudah selesai, tapi kita mau nyanyi satu lagu lagi dong Kak Eta. Apa tuh lagunya, Kak?
setia. setia. Setialah ya. Kita angkatkan sekali lagi pujian kita. Setialah, setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah jawabanmu untuk kasih setia?